Okay, okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devilia Katika Sari dari kelas TIA 22 semester 3 dengan NPM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem basis data. Sistem basis data atau database system adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam suatu organisasi. Sistem basis data digunakan untuk mengatur data dalam struktur yang terstruktur, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, dan memanipulasi data dengan efisien. Berikut adalah beberapa komponen utama dari sistem basis data. Yang pertama, data. Ini adalah informasi yang disimpan dalam basis data. Data dapat berupa teks, angka, gambar, audio, atau bentuk lainnya yang relevan untuk organisasi atau aplikasi tertentu. Yang kedua, DBMS atau Database Management System adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Ini menyediakan antarmuka antara pengguna atau aplikasi dengan basis data itu sendiri. Contoh DBMS termasuk Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur data. Data dalam basis data diorganisir dalam struktur tertentu. Struktur ini termasuk tabel, baris, kolom, dan kunci. Data dalam tabel dikelompokkan berdasarkan jenis informasi yang sama. Yang keempat, bahasa pertanyaan atau query language. DBMS biasanya menyediakan bahasa pertanyaan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil data dari basis data. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa pertanyaan yang paling umum digunakan dalam sistem basis data. Yang kelima, keamanan. Sistem basis data harus memiliki fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Ini termasuk pengelolaan izin, enkripsi data, dan mekanisme autentikasi. Yang keenam, kontrol keseragaman. DBMS memastikan bahwa data dalam basis data tetap konsisten dan sesuai dengan aturan dan batasan yang ditetapkan. 7. Backup dan recovery. Sistem basis data yang menyediakan fasilitas untuk mencadangkan data secara berkala dan memulihkannya dalam kasus kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Yang kedelapan, integrasi. Basis data dapat terhubung ke berbagai aplikasi yang berbeda, memungkinkan berbagi data di seluruh organisasi. Yang kesembilan, optimasi kerja. DBMS berusaha untuk memberikan kinerja yang baik dalam mengambil dan memanipulasi data. Ini termasuk pengindeksan data, pengoptimalan query, dan peningkatan kinerja lainnya. Sistem basis data sangat penting dalam dunia bisnis dan teknologi informasi, karena mereka membantu organisasi untuk menyimpan data dengan terstruktur, memudahkan akses dan pengelolaan data, serta memungkinkan pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan relevan. Basis data digunakan dalam berbagai macam aplikasi dan industri untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan basis data. Yang pertama, aplikasi perbankan. Bank menggunakan basis data untuk menyimpan informasi akun pelanggan, transaksi keuangan, dan riwayat kredit. Ini memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka, mengajukan pinjaman, dan melakukan transaksi perbankan lainnya. Yang kedua, sistem manajemen stok. Perusahaan retail menggunakan basis data untuk mengelola inventaris mereka. Mereka dapat melacak stok barang, memprediksi permintaan, dan memesan ulang produk yang hampir habis. Yang ketiga, sistem manajemen pelanggan atau CRM. Bisnis menggunakan basis data CRM untuk menyimpan informasi tentang pelanggan mereka seperti riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi sebelumnya. Ini membantu dalam menjalankan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Yang keempat,
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau HRM. HRM Departemen merupakan basis data untuk mencatat data karyawan, gaji, cuti, dan kinerja. Hal ini memudahkan pengelolaan data karyawan dan pemenuhan kebijakan sumber daya manusia. Selanjutnya, aplikasi medis. Rumah sakit dan klinik menggunakan basis data medis untuk menyimpan catatan medis pasien, riwayat penyakit, resep obat, dan hasil tes. Ini membantu penyedia layanan kesehatan memberikan perawatan yang lebih baik dan melacak perkembangan pasien. Yang keenam, aplikasi e-commerce. Perusahaan e-commerce menyimpan informasi produk, harga, ulasan pelanggan, dan data transaksi dalam basis data. Ini memungkinkan pelanggan untuk mencari produk, menilai ulasan, dan melakukan pembelian secara online. Yang ketujuh, aplikasi transportasi. Perusahaan transportasi seperti maskapai penerbangan dan perusahaan logistik menggunakan basis data untuk mengelola jadwal penerbangan, reservasi tiket, dan pelacakan pengiriman. Yang kedelapan, Sistem Informasi Geografis atau GIS. Pemerintah dan organisasi lain menggunakan basis data GIS untuk menyimpan informasi geografis seperti peta, data iklim, data lingkungan, dan informasi geospasial lainnya. Yang kesembilan, aplikasi sosial media. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menyimpan data pengguna, posting, komentar, dan interaksi lainnya dalam basis data untuk menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Yang ke-10, penelitian ilmiah. Peneliti menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengakses data eksperimen, survei, dan penelitian ilmiah lainnya. Ini memudahkan analisis data dan berbagi temuan dengan komunitas ilmiah. Ini hanyalah beberapa contoh penggunaan basis data, dan penggunaannya dapat bervariasi dari industri ke industri. Basis data membantu organisasi dalam mengelola data mereka dengan efisien, meningkatkan efektivitas operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Pembuatan basis data melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, membuat, dan mengelola basis data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. Berikut adalah contoh langkah-langkah pembuatan basis data menggunakan contoh aplikasi manajemen inventaris toko pakaian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tentukan tujuan basis data Anda seperti melacak stok barang, pelanggan, penjualan, dan supplier. Identifikasi jenis data yang akan disimpan seperti nama barang, harga, jumlah stok, nama pelanggan, dan sebagainya. Tentukan aturan bisnis dan logika yang akan diterapkan pada data seperti kebijakan harga atau tingkat diskon. Yang kedua, rancangan basis data. Buat desain konseptual basis data dengan mengidentifikasi entitas seperti barang, pelanggan, penjualan, dan hubungan antara entitas tersebut. Gunakan alat seperti Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan struktur basis data dan hubungannya. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Pilih Database Management System atau DBMS yang sesuai untuk kebutuhan Anda seperti MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Berdasarkan persyaratan aplikasi dan biaya. Yang keempat, pembuatan skema. Buat skema basis data yang akan menentukan tabel dan kolom yang digunakan dalam basis data Anda. Misalnya, Anda akan memiliki tabel barang dengan kolom-kolom seperti ID barang, nama barang, harga, dan jumlah stok. Yang kelima, membuat tabel. Gunakan perintah SQL atau antarmuka pengelolaan database DBMS untuk membuat tabel-tabel sesuai dengan skema yang telah Anda rancang. Yang keenam, mengisi data awal. Masukkan data awal ke dalam tabel-tabel Anda.
Ini mungkin termasuk daftar awal barang yang akan dijual di toko pakaian Anda. Yang ketujuh, pengkodaan aplikasi. Buat aplikasi perangkat lunak atau sistem yang akan berinteraksi dengan basis data. Aplikasi ini akan digunakan untuk menambah, mengedit, dan mengambil data dari basis data. Yang kedelapan, menggunakan bahasa pertanyaan atau query. Gunakan bahasa pertanyaan yang sesuai, misalnya SQL, untuk mengambil data dari basis data, misalnya untuk menampilkan daftar barang yang tersedia atau menganalisis penjualan. Yang kesembilan, keamanan dan izin. Terapkan kontrol keamanan untuk melindungi data sensitif dalam basis data. Berikan izin akses yang sesuai kepada pengguna dan peran yang berbeda. Yang kesepuluh, pemeliharaan dan backup. Tetapkan jadwal pemeliharaan dan pencadangan data secara teratur untuk menghindari kehilangan data dalam kasus kegagalan sistem. Yang ke-11, uji coba dan pemeliharaan lanjutan. Uji basis data untuk memastikan kinerjanya dan kesesuaian dengan tujuan Anda. Lakukan pemeliharaan rutin seperti mengoptimalkan query atau menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan. Yang ke-12, pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna yang akan menggunakan sistem untuk memastikan mereka memahami cara berinteraksi dengan basis data dan aplikasi yang terkait. Pembuatan basis data adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang kebutuhan bisnis dan teknologi basis data. Setelah basis data dibuat, itu harus terus dipelihara dan diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi